Halo bos, di depan gue udah ada satu unit drone. Ini keluaran terakhir dari DJI yang baru kemarin dirilis ya, awal November tanggal 5, DJI Mini 2. Mungkin buat kalian yang udah pernah punya Mavic Mini nggak terlalu aneh ya dengan bentuknya, karena kan ini sama persis dengan Mavic Mini versi 1. Cuman di sini bedanya dengan remote-nya. Jadi remote-nya ini udah pakai focusing sama kayak Mavic Air 2. Untuk spesifikasi sih di sini dari berat masih sama 250 gram, masih di 250. Untuk baterai juga masih sama kayak Mavic Mini 31 menit. Tapi mungkin ada beberapa fitur yang diimprove dari Mavic Mini ya, karena memang dari harga juga lumayan cukup jauh. Ini saya beli 9.300.000 kalau harga resminya untuk yang versi combo, dan untuk yang versi basicnya itu sekitar 7.100.000. Tapi kebenaran waktu pertama kali launching ini masih ada di beberapa store ada promo ya, cashback ataupun potongan harga. Oke, mungkin kita buka aja isinya ya. Untuk versi combo kita langsung dapat tas guys. Tasnya ini keren ya, jadi kalau dibandingin dengan yang versi sebelum itu dari bahan juga beda sih. Ini lebih apa ya, kayak semacam kulit tapi kayak waterproof gitu. Kita buka dalamnya, apa aja nih kita dapat. Oke, pertama ini AirPlug-nya bentuknya sama persis sama Mavic Mini, cuman kalau dilihat lebih detail mungkin ada sedikit perbedaan ya. Pertama dari sini, kalau dulu yang Mavic Mini ini cuma speaker, kalau ini ada jadi kayak apa, sirkulasi udara, mungkin untuk apa, ngedinginin motor atau motherboard di dalamnya. Sama kita juga udah dapat apa nih, kayak fold gitu untuk menahan si propellernya. Kalau dulu kan Mavic Mini tanpa ini ya, jadi kalau kita naruh bisa kelipat-lipat gitu propellernya, tapi ini udah ada safety lah. Oke. Ini untuk kontrolnya udah jelas beda banget ya dengan versi ini udah mungkin kalian untuk yang udah pernah punya Mavic Air tuh udah nggak asing ya, tapi ini kalau saya ceritain ya bentuknya asik ya, dipegang juga kayak megang apa, kayak megang ini SLR gripnya emang, terus kelihatannya lebih classy gitu. Keren sih. Oh iya, untuk kabelnya udah ada di sini. Nah, kita buka. Ini yang dari sana udah kepasang Type-C. Nanti kita coba connect. Lalu ini ada baterai kita dapat 3, ini ada 2, berarti ada 1 di dalam aircraftnya ya bener, di sini ada 1, dan untuk cadangannya kita dapat 2. Lumayan lah, 31 menit dikali 3 bisa sejam setengah muter-muter. Next kita dapat charger, ini masih sama ya kayak charger
dari zaman Spark ini kayak gini. Terus ada lagi kabel, ini kabel data, ada Type C ke Type C, ada Type C untuk iPhone, sama untuk USB yang kecil. Terus kita dapat lagi kabel charging kosong. Ini buku ya, buku petunjuk, ntar aja kita baca. Kosong. Oh, di sini ada nih. Aksesoris inside. Ada aksesorisnya. Oh, jadi kita dapat juga ini apa? Cadangan untuk joystick ada 2. Lalu cadangan propeller ada 3 ya, 3 pasang. 3 pasangnya tapi AB ya, kalau jadi bukan satu pasangnya itu cross A sama B, bukan berarti satu pasang 4. Kita dapat 3, berarti bisa untuk 3 kali ganti. Lalu ini ada juga obeng untuk bongkar pasang propeller. Habis. Buat kalian yang mungkin bertanya-tanya apa sih bagusnya si Mini 2, ini menurut gua pribadi ya, pertama itu karena dia beratnya ringan. Dengan berat 250 gram itu benar-benar apa, kita jadi nggak males bawa gitu. Jadi kalau yang cuman pengen traveling dekat itu kita nggak males bawa. Kalau misalkan ini dalam posisi di folding, dilipat, ini tuh cuman sebesar power bank, doang. Tebalnya memang 2 kali power bank sih, tapi ibaratnya kalau misalkan kita pakai jaket gitu masih bisa masuk di jaket gitu ya. Pertama itu, jadi kalau cuman lo yang buat Instagram atau apa tapi dapat hasil gambar yang bagus, itu cocok sih menurut gua ya. Nah, terus yang kedua, gua penasaran sama off-pusingnya. Kan off-pusing ini masih terbilang baru ya dari DJI. Penasaran aja gitu, karena mereka klaimnya untuk yang versi CE kan bisa sampai 5 km, sampai FCC-nya 10 kilo. Penasaran aja gitu, walaupun emang walaupun nggak pakai off-pusing sebenarnya bisa ya ditambahin antena booster atau apa, cuman kan ribet ya. Jadi kita ketika mau pakai colok booster, colok apa, ribet gitu. Kalau ini udah cukup ini, tapi range-nya lumayan jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut gua karena kamera 4K. Sebenarnya 4K juga agak terbatas ya, kayak kita nyetel di media player atau itu juga kadang belum support 4K, tapi ya at least kita ngikutin perkembangan aja gitu. Ada 4K kita bisa bikin video 4K, itu aja sih. Terus yang keempat menurut gue dari sisi baterai ya. Jadi kan kita kalau misalkan mau terbang itu cuma bisa 15 menit, itu kan ribet gitu, cuman baru sebentar udah harus pulang, isi baterai lagi. Kalau ini kita 30 menit, klaimnya ini belum saya coba nih apakah bisa sampai 30 menit atau enggak. Tapi at least mereka klaim segitu ya, akan jauh beda lah dapatnya. Dan kita kalau dapat beli combo itu kan dapat 3 baterai. Ya cukup puas lah menurut gua mainin kayak gini di satu titik spot itu. 1 baterai juga harusnya udah cukup ya. Jadi kalau misalkan lu niat traveling beberapa spot dengan versi combo ini, menurut gua sih cukup. Masih yang gua sesalin nih DJI belum ngasih sensor di depan atau di belakang gitu ya, cuman ada di bawah.
Jadi kalau kita bandingin kayak Spark itu yang dulu kan punya sensor di depan gitu, ini nggak entah kenapa, mungkin kalau dikasih sensor apakah beratnya akan menjadi lebih dari 250 gram mungkin ya, karena kan ini 249, ibaratnya kita ada stiker tebal aja udah jadi 250 gitu mungkin. Tapi ya lebih bagus lagi sih kalau ada sensor ya, soalnya gue khawatirnya itu kalau ketika RPH kita kan nggak bisa kontrol yang di depannya gitu, takutnya nabrak aja. Tapi ya so far bisa kita atur sih, jadi kita atur RPH nya mungkin di ketinggian yang paling aman, maksimum apa ketinggian yang kita lihat lah, obstacle. Terus bentuk remote, kalau kita mainin DJI yang lama itu kan dilihat orang kayak apa ya, udah mainan lama gitu, tapi kalau ini masih fresh banget dilihatnya, eye catching, keren.